kita menemukan bahwa ada beberapa surat pengantar pengambilan darah ini cuma tanda tangan aja. Ini harus dilengkapi dengan nama, nama atau petugas bangsal yang meminta untuk pengambilan darah tersebut. Kemudian kita masuk untuk proses verifikasi atau double check. Di dalam status atau rekam medis kita itu sudah ada yang namanya form monitoring transfusi darah. Di dalamnya juga sudah lengkap, mulai dari tanggal darah diterima, transfusi keberapa, nomor kantong seri, nomor riwayat alergi atau transfusi darah sebelumnya, komponen darah sesuai dengan instruksi dokter, dan lain-lain. Ini sudah harus diisi dari teman-teman untuk teman-teman petugas yang bersangkutan. Ini juga petugasnya harus double check, monggo yang melakukan nanti untuk petugas 1 dan petugas 2 harus saling melihat atau mengecek kondisi darahnya. Kemudian monitor untuk contoh darah yang diambil. Ini sekarang modelnya dari PTD itu di print ya. Jadi tidak seperti dulu, dulu kan ditulis, kita juga kadang suka kesulitan untuk melihat tulisan dari surat ini. Ini nanti bisa dilihat di sini ada nomor nomor kantong, tanggal pengambilan, tanggal expired, kemudian ada petugas. Ini harus kita cross check-kan, double check oleh kedua petugas. Kemudian untuk form pemantauan transfusi darah. Yang tadi sudah kita sampaikan tadi, ini harus dilengkapi mulai dari atas. Ini juga jangan lupa, kadang kita juga sering lupa nih mengingatkan kembali dari DRK yang sebelumnya dari Mbak Jimmy kemarin ya, untuk rekam medis ini harus dilengkapi mulai dari nomor rekam medis, kemudian nama identitas nih di sini, kemudian untuk list transfusinya mereka harus dilihat dulu, kemudian diisi oleh petugas 1, petugas 2. Kemudian jangan lupa untuk monitoring transfusi. Monitoring transfusi sendiri terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah 15 menit sebelum transfusi. Mereka harus wajib dilihat, jangan cuma dikarang saja. Ini harus dicek, benar-benar dicek apakah pasien itu dalam kondisi yang siap untuk menerima darah atau pasien itu tidak siap untuk menerima darah. Kemudian setelah darah dimasukkan, ditulis di sini untuk jam mulai transfusi darahnya. Setelah darah dimasukkan, ada evaluasi lagi untuk monitoringnya 15 menit setelah darah masuk. Nah, monitor. Nanti harus diisi juga, dilakukan dengan benar nih, jangan cuma copy paste. Nah, ini yang sering kita lihat di lapangan, ini yang sering lupa, itu 15 menit setelah darah masuk. Kemudian evaluasi yang kedua adalah 1 jam setelah darah masuk. Ini juga harus kita evaluasi. Jadi setelah darah itu mulai ditransfusikan, 15 menit kemudian kita harus cek atau monitoring untuk vitasennya. Kemudian selama transfusi terdapat reaksi transfusi maupun bodan yang kita tuliskan di sini. Kemudian yang kolom selanjutnya adalah jam selesai transfusi. Kemudian ada 4 jam setelah transfusi. Nah, kita juga sering menemukan bahwa kolom ini sering tidak diisi, terutama untuk pasien-pasien yang post-op dari ruang operasi. Mereka kadang sering ada riwayat transfusi di ruang operasi. Nah, kadang 4 jam setelah transfusi ini kita sering lupa. Nah, ini kita harus benar-benar monitoring ya, kita mengingatkan lagi kepada teman-teman, terutama teman-teman yang ada di bedah, ini harus diisi. Karena di bangsa bedah ini sering sekali nih, untuk pos operasi ini 4 jam setelah transfusi ini kadang sering kita lupa. Kemudian adalah reaksi transfusi setelah transfusi itu selesai dilaksanakan. Kemudian untuk monitoring selanjutnya adalah di sini ditulis dokter atau perawat. Nah, ini adalah petugas yang melakukan monitoring. Nanti misalnya
kok transfusinya menika ada di sela-sela pergantian shift, nanti bisa dituliskan untuk yang memasukkan siapa, kemudian yang mengevaluasi, atau yang kemudian yang terakhir adalah yang evaluasi terakhir atau 4 jam setelahnya, nanti bisa ditulis di sini. Jadi harus dilengkapi supaya nanti untuk evaluasi pasien tidak terjadi kesalahan. Kita lanjut lagi untuk penata laksanaan transfusi darah. Untuk penata laksanaan transfusi darah sendiri sebenarnya sudah ada di panduan pelayanan transfusi darah. Ini bisa kita lihat di simetris. Nanti monggo bisa disaksikan sendiri, bisa dilihat sendiri, dicek. Di sini sudah macam-macam, sudah lengkap. Kurang lebih ada berapa halaman? Ada 45 halaman, nanti bisa dibaca sendiri. Tidak perlu kita sampaikan. Kemudian kita kembali lagi ke SOP. Nah, ini saya mencuplik dari SOP RSUP Dr. Sarjito untuk apa namanya transfusi darah. Menurut terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pre-interaksi. Pertama, perawat melakukan verifikasi order atau tindakan dalam catatan medis atau keperawatan. Kemudian perawat mempersiapkan alat. Nah, alat-alat yang harus disiapkan termasuk 2 set transfusi, satu set transfusi darah dan 1 set infuset. Nah, ini kita juga kadang menemukan di beberapa tempat menikah hanya cuma terpasang 1 set, yaitu 1 set transfusi darah. Nah, untuk SOP-nya yang benar di sini kita lihat adalah 1 set transfusi darah dan 1 set infus nanti untuk pemasangan NaCl. Ini kemudian ada beberapa peralatan yang harus disiapkan. Setelah ke tahap orientasi, ini pertama perawat wajib memberikan salam, melakukan identifikasi tujuan dalam tindakan kepada pasien atau keluarga yang mendampingi. Kemudian untuk tahap kerjanya, tugas 1 dan 2 tadi yang melakukan verifikasi darah atau cek, itu harus melihat di situ ada identifikasi. Ini sama kayak yang tadi kita lihat. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk ini. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita baca sendiri. Untuk petugas harus pertama mencuci tangan, petugas mengukur vital sign dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang tadi untuk lembar monitoring. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan. Nah, yang terakhir ini kadang kita sering lupa, kita sudah melakukan tindakannya, tapi kita tidak melakukan dokumentasinya. Nah, itu yang sering kita temukan di lapangan. Kemudian, nah ini ada pertanyaan kemarin. Berapa lama waktu transfusi darah? Menurut kebijakan pelayanan transfusi darah kepada pasien di RSUP Dr. Sarjito, itu, nah ini kok. Transfusi darah harus selesai dalam waktu 4 jam setelah komponen darah dikeluarkan dari lemari penyimpanan. Apabila darah sudah diambil, kemudian kok terjadi kondisi yang tidak bisa dilakukan transfusi darah tersebut, harus dikembalikan waktu maksimal 30 menit. Darah segera harus dikembalikan ke UPTD untuk dilakukan penyimpanan sesuai dengan standar yang berlaku di RSUP Dr. Sarjito. Kemudian menikah form penitipan darah, karena darah tadi kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan transfusi, maka kita harus menitipkan darah tersebut ke UPTD. Nah, menikah untuk formnya. Nah, biasanya menikah nanti yang mengisi itu dari petugas UPTD atau petugas PMI RSUP Dr. Sarjito. Nanti akan diberikan bukti penitipan darah, nanti bisa dibawa pulang untuk disampaikan ke rekam medis. Nah, nanti kalau sudah pasien sudah siap untuk menerima transfusi darah, baru kita ambil lagi. Untuk form pengambilannya sama seperti yang di awal tadi, nanti bisa dilihat di ruangan. Kemudian evaluasi reaksi transfusi.
Nah, sebenarnya kita tidak membahas untuk ke arah reaksi transfusinya, tapi kita perlu tahu apa saja sih reaksi transfusi darah pada pasien yang dengan proses penerimaan transfusi darah. Nah, di sini ada reaksi banyak nih, ada reaksi anafilaktik, hemolitik akibat reaksi inkompatibilitas, kemudian ada reaksi transfusi non hemolitik, transfusi associated acute lung injury atau TRALI, transfusion associated circulation overload atau TACO, reaksi transfusi non hemolitik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kita sebagai perawat atau sebagai tenaga kesehatan di Bangsal itu harus tahu tentang reaksi-reaksi ini. Kalau misalnya dokter atau residen dalam hal ini memberikan instruksi, kita juga harus memberikan saran kepada dokter tersebut. Misalnya kita menjumpai sebuah kasus pasien tersebut baru saja dilakukan transfusi dan baru saja selesai. Kemudian karena dokter yang bersangkutan atau yang merawat pasien tersebut minta untuk dilakukan transfusi dalam waktu dalam waktu dekat langsung dilakukan transfusi. Nah, ini kita harus lihat juga resiko-resikonya. Bisa terjadi TRALI, bisa terjadi TACO, atau reaksi-reaksi yang lainnya. Ini monggo nanti bisa dibaca, ini teorinya banyak sekali, nanti bisa dipelajari bersama. Kemudian penanganan reaksi alergi, apa sih yang harus dilakukan jika terjadi dari panduan penata laksanaan transfusi di RSUD Dr. Sarjito. Yang pertama adalah penanganan reaksi transfusi ringan. Yang harus dilakukan apa? Hentikan transfusi. Yang kedua, berikan antihistamin. Yang ketiga adalah lakukan observasi dalam waktu 30 menit. Jika tidak ada perbaikan, lakukan perlakuan sebagai kategori 2. Kemudian ada lagi untuk naik lagi untuk penanganan reaksi transfusi sedang. Ya, ini memberikan transfusi, hubungi dokter. Ini sepertinya sudah kita lakukan ya di ruangan. Nah, untuk teman-teman yang baru, monggo nanti bisa dilihat. Ini harus tahu ya tentang prosedur penanganan reaksi transfusi. Jadi kalau misalnya ada reaksi transfusi, untuk rekan-rekan yang perawat yang baru jangan bingung. Kita ada namanya SOP-nya. Nggak usah bingung, kita lihat SOP-nya, kita laksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke. Kemudian mereka untuk reaksi berat, berikan transfusi, berikan infus, jaga saluran nafas, dokter yang bertanggung jawab, berikan adrenalin. Nah, ini kan mungkin sesuai instruksi ini untuk obat-obatan. Nanti kita sebagai perawat kita juga harus mengikuti instruksi dari dokter yang merawat. Kemudian, nah, mereka untuk kirim kantong darah, kembalikan ke PTD dan berikan sampel yang baru dalam bentuk beku dan sampel darah antikoagulan. Terus periksa dan lain sebagainya, mereka nanti sesuai dengan instruksi dari dokter yang merawat. Kemudian, nah mereka jika ada reaksi transfusi, maka harus wajib ditulis di sini. Ini harus dikembalikan beserta sampel tadi, sampel cross yang baru, beserta darah sisa darah. Kemudian di sini ditulis untuk gejala-gejala reaksi transfusinya. Gejalanya nopo, misalnya ada menggigil, demam, atau lain sebagainya, nanti bisa dituliskan di sini. Jadi, ini bukan nggak berguna ya, di sini juga ada yang harus diisi. Ya, kemudian kita masuk ke form lembar untuk laporan kejadian reaksi transfusi. Nah, ini mungkin teman-teman yang di lapangan mungkin juga ada yang sudah pernah melihat, ada juga yang belum melihat. Nah, seperti ini untuk formnya, ya, nanti bisa diisi. Ini kita kolaborasi dengan dokter, ya, nanti dokter yang akan bertanggung jawab, ya, tanda tangan di sini untuk mengisi lembar laporan kejadian reaksi transfusi. Ini harus kita laporkan, jangan disembunyikan untuk reaksi kejadian reaksi transfusi ini. Lanjut, kita untuk dokumentasi transfusi darah. Oke. Di mana saja kita harus dokumentasikan. Nah,
ada beberapa tempat yang harus kita dokumentasikan. Yang saya nanti kalau misalnya ada saya kurang atau saya salah, nanti mungkin bisa dikoreksi. Yang pertama di form monitoring transfusi darah, yang seperti tadi ya teman-teman kita sampaikan tadi. Kemudian di form CPPT, kita akan tuliskan di situ, ada redaksi di situ yang harus kita tuliskan untuk transfusi darahnya. Kemudian untuk form NUSNOT, itu juga kita harus tuliskan di situ. Nah, yang terakhir nanti di form grafik atau Vitasen. Oke, kita harus tuliskan di situ, ada tindakan di situ, ada grafik nanti bisa digambar, kemudian dituliskan di situ untuk transfusi darahnya, selesai jam berapa, masuk jam berapa, selesai jam berapa, atau ada reaksi alergi juga dituliskan di situ. Kemudian itu saja. Terima kasih. Tidak usah lama-lama, monggo nanti kalau misalnya ada diskusi, kita diskusikan bersama. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Dwi. Baik, terima kasih kepada Mas Rohmat yang telah menyajikan materinya dengan sangat baik. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi. Waktunya kurang lebih 15 menit. Kami persilahkan kepada seluruh peserta DRK untuk menyampaikan apabila terdapat pertanyaan. Mbak, wes apa Mbak? Kenalan, Mbak. Wong videonya ramurup Pak. Astarina Wisnu. Monggo kalau ada diskusi yang Mohon izin. Ya, silakan Mbak Astarina. Iya, terima kasih. Saya Astarina, PKWT yang beralih relawan. Menarik sekali diskusi malam ini, Nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon info untuk prosedur SOP transfusi darah ketika perawat itu sudah mengirim cross test ke UPTD dan darah itu sudah terkirim. Perawat mau memasukkan darah, tetapi pasien itu mengkonfirmasi kalau darahnya itu ternyata bukan golongan darah yang kita bawa, dan padahal itu kan harusnya sudah di istilahnya sudah di cross test dari UPTD-nya. Iya. Nah, itu sebagai perawat ketika mendapati pasien tersebut akhirnya menolak atau menunda dulu untuk dilakukan transfusi. Padahal sebelumnya sudah diinfokan ke dokter dan inform consent itu sudah ada persetujuan untuk dilakukan transfusi sebanyak sekian kolov. Tapi ternyata ketika mau dimasukkan satu kolov, berbeda lah. Keluargaan itu, Mbak, saya menunda atau menolak dulu. Lah itu sebagai perawat, kita mengkonfirmasi ke UPTD kalau darahnya berbeda sesuai yang dikatakan pasien, ataukah kita menginfokan ke dokter dan kita tetap mengisi istilahnya inform consent penolakan tindakan itu ya, Bu. Mohon maaf, saya mohon infonya karena masih tergolongan baru di Sarjito. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Astarina. langsung kita diskusikan, Mbak Dwi. Langsung kita diskusikan, mau ditunggu dulu untuk diskusi yang lain.
darah yang akan ditransfusikan itu berbeda dengan darah yang dia yakini. Misalnya dia yakin golongan darahnya O karena sesuai dengan darah yang ada di golongan darah yang ada di KTP. Nah, itu monggo nanti kita serahkan, kembalikan ke dokter penanggung jawab untuk dilakukan edukasi. Kalau misalnya pasien masih tidak mau menerima atau masih menolak, nah nanti bisa dilakukan penolakan tindakan atau inform consent penolakan tindakan transfusi darah. Mungkin seperti itu dari saya. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau menambahkan dari teman-teman atau dari ibu-ibu dokter, Pak Dokter? Atau mungkin saya, Mas Rahmat. Monggo silakan. Jadi kejadian seperti ini sudah sering saya alami terkait dengan konfirmasi dari keluarga bahwa tidak cocok dengan KTP atau pemberitahuan dari tim medis yang terdahulu. Bahkan seminggu yang lalu saya mendapat penolakan juga dari keluarga pasien terkait bahwa di KTP-nya golongan darahnya beda dengan yang akan ditransfusikan ke pasien. Sebenarnya sebelum transfusi, jadi baru kita memberitahu ke keluarga akan dilakukan transfusi golongan darah ini, keluarga mengatakan menolak karena di KTP-nya tidak demikian. Jadi kita harus menanggapi positif dari konfirmasi keluarga karena memang memasukkan darah itu sesuatu yang butuh monitoring. Jadi mungkin cross check dari keluarga sangat kita butuhkan. Saat kita transfusi juga double check itu penting. Kemudian keluarga juga memang berhak untuk mengetahui dari golongan darah yang akan kita masukkan maupun nama atau tanggal lahirnya. Keluarga atau pasien harus tahu. Jadi selain kita mengedukasi ke keluarga, kemudian kita mengambil darah ulang ke pasien, kami mengambil kebijakan untuk keluarga atau ditemani petugas entah pramu, entah pekarya, konfirmasi ke UPTD. Setelah golongan darah yang kedua kita cek itu masuk ke UPTD, keluarga menunggui, petugas menunggui, kemudian kita minta kepada keluarga dan petugas UPTD untuk memberikan surat golongan darah. Jadi di UPTD mengeluarkan format surat golongan darah. Jadi yakin. Kemudian kita setelah yakin itu golongannya itu akhirnya berbeda dengan KTP, itu kita edukasi juga ke pasien untuk fotokopi. Jadi pasien dan status itu sama-sama punya arsip. Jadi punya format itu di status bahwa ini menunjukkan golongan entah AB atau golongan lain yang jelas sesuai dengan yang di UPTD. Kemudian kita mengedukasi kepada pasien dan keluarga yang komplain bahwa Sarjito memang sudah mempunyai alat yang lebih canggih untuk ngecek golongan darah. Monggo, kalau setuju nanti kita lanjutkan, kalau tidak ya diedukasi ulang, baik pasien ataupun keluarga. Itu mungkin Mas Rahmat, pengalaman saya demikian. Kemudian ada lagi yang dulu di bangsal anak yang pernah saya rawat itu, malah keluarga menolak golongan darah itu karena bapak dan ibunya mempunyai golongan darah O, tentunya pasien tidak mungkin golongan darahnya A. Dan itu kita cross check ulang dan kita minta lagi format atau surat golongan darah itu ke UPTD untuk keamanan kita saat kita memasukkan. Jangan lupa nanti untuk inform consent kita pastikan lagi, dokter dikasih tahu, kita catat di status. Itu Mas Ahmad. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Titi. Terima kasih kepada Bu Titi. Ya, dari Mbak Astarina. Ya, Mbak. Dari UPTD juga ada format pernyataan golongan darah dari yang cross-match ulang. Kemudian dari Mbak Amalia. Mohon izin masukan untuk setiap selesai prosedur transfusi, alangkah lebih baiknya bila triway dari arah selang transfusi juga dibilas terlebih dahulu.
sebelum dilepas dengan cara cairan NaCl dialirkan ke arah selang transfusi sampai darah terlihat bersih dari three-way, agar saat memasukkan terapi darah tidak berlepotan di selang three-way-nya. Jadi ini benar sekali. Kemudian dari Mas Aditya. Selamat malam, saya Aditya, relawan dari Cendana 1. Ingin menanyakan apa saja yang ditulis di CPPT ketika dokumentasi transfusi. Dan apakah didokumentasikan itu ketika transfusi masuk saja atau saat masuk dan transfusi selesai? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dan masukannya dari Mbak Amalia. Untuk pertanyaan dari Mas Aditya, mungkin mencoba menanggapi untuk dokumentasi di lembar monitoring transfusi tadi sudah disampaikan ya. Kemudian selanjutnya juga di lembar nurse note. Nah, di situ kita bisa mendokumentasikan ketika sebelum darah diberikan kepada pasien, kemudian saat darah diberikan kepada pasien, kemudian juga selama proses dan setelah darah diberikan pada pasien setelah darah selesai, sesuai dengan lembar monitoring yang ada di lembar monitor pemberian transfusi darah. Kemudian untuk di CPPT yang ditanyakan bisa ditambahkan di lembar di bagian kanan di bagian instruksi mungkin ya untuk instruksi monitoring transfusinya dan yang di CPPT kita tuliskan instruksi, kemudian yang untuk pelaksanaannya kita tuliskan di nurse note, dan jangan lupa di lembar monitoring dan lembar grafik di paling belakang itu tadi yang disampaikan dari Mas Rohmat ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo kalau ada yang mau menambahkan, ya, tadi dari Mbak Amalia tadi three-way harus dibilas. Ya. Jadi three-way memang harus dibilas karena nanti akan mengerak ya, atau jadi apa namanya gumpalan darah. Nah itu nanti sangat berbahaya jika sampai masuk ke pembuluh darah. Caranya gimana? Caranya biasanya dilakukan di bangsal menika kita bilas dengan NaCl. Kalau enggak, nanti setelah transfusi set yang untuk transfusi darah tadi dilepas, itu bisa kita tarik darah yang ada di three-way monitor dengan spek yang steril tentunya. Kita bisa sedot, kita bisa tarik, kemudian kita bisa bersihkan dengan alkohol swab untuk permukaan three-way-nya. Nah, seperti itu. Kemudian baru bisa ditutup dengan penutup three-way. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan untuk diskusinya? Mungkin saya sedikit Mas Rohmat. Silakan Mbak Jini. Ya, silakan Mbak Jini. Terkait yang kembali ke UPTD yang belangko kecil gantung di apa namanya darahnya itu, di sebaliknya yang Mas Rohmat tunjukkan tadi ada tanda tangan dan nama terang si pemberi darah. Jadi jangan lupa ditanda tangan karena belangko tersebut harus kembali ke UPTD 1 kali 24 jam untuk koreksi nyata. Ya, betul. Kemudian terkait tadi yang kok mengalami nggih. Kalau saya dulu secara pribadi meyakini bahwa 2 tempat pemeriksaan akan lebih akurat daripada 1 tempat pemeriksaan. Jadi mungkin kalau misalnya seperti yang diatur ke Bu Titi tadi untuk kembali ke UPTD bersama keluarga, mungkin alangkah baiknya sampel satunya kita kirim ke laboratorium untuk cross-match juga. Karena saya lihat sekarang juga di hasil lab itu sudah banyak golongan darah pasien beserta resusnya. Jadi mungkin nanti bisa kalau terutama pasien-pasien bedah yang akan melakukan operasi atau perbaikan kondisi seperti HP-nya turun,
mungkin memang dari awal sudah diprotapkan bahwa permintaan darah rutin mungkin sekalian dengan golongan darah supaya jika terjadi seperti yang disebutkan Mbak Astarina tadi sewaktu-waktu kita bisa ini loh ternyata dari UPTD sama dari lab itu sama hasilnya kayak gitu. Ngaten. Mungkin itu saja Mas, matur nuwun. Iya, Mbak terima kasih. Rusini, tapi Mbak Rusini, mungkin saya ya ada masukan terkait golongan darah di dua tempat yang berbeda itu. Apabila nanti hasilnya berbeda, itu akan berbahaya dan sensitif ke pasien. Soalnya itu sama-sama dari Sarjito. Dan saya pernah konfirmasi ke lab dan ke UPTD ada beberapa pasien yang hasilnya agak berbeda. Jadi itu nanti malah menimbulkan ketidakpercayaan pasien dan keluarga, itu juga sangat berbahaya. Jadi setelah saya tanyakan ke laborat dan ke UPTD, saya pernah itu terjadi, saya pernah konfirmasi bahwa ternyata alat itu yang paling bagus dan paling canggih adalah yang dipunyai UPTD. Jadi pernah B dan O, tapi enggak A ya, maksudnya pernah di itu B dan di UPTD itu O. Itu benar terjadi dan saya ya lupa kejadiannya kapan. Mungkin teman-teman ada yang tahu seperti itu. Jadi untuk hasil golongan darah ABO itu yang alatnya paling bagus yang di UPTD. Tapi monggo nanti saya nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, yang dari manajemen seperti apa. Itu yang saya dengar seperti itu. Itu akan sangat sensitif saat kita mengajak keluarga pasien untuk mengambil golongan darah dan pada saat keluar hasilnya adalah berbeda. Itu akan berbahaya. Jadi mungkin kalau kita mau melihat golongan darah AB di antara dua tempat itu, kita silent dulu, jangan dengan keluarga pasien. Karena pernah terjadi, saya pernah 2 kali kalau nggak salah dengan hasil golongan darah yang berbeda. Itu Mbak Jini. Alasannya kenapa kita harus ke UPTD dulu. Tapi ya monggo lah nanti Bu Retno atau monggo Bu Patris atau siapa itu yang akan sebaiknya seperti apa. Karena biar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dari pasien ataupun keluarga. Mohon izin, ngapunten Bu Titi, saya rasa yang disampaikan Bu Titi tadi leres. Maksudnya yang untuk crossmed ke ke lab itu untuk kita saja. Ngaten. Jadinya kalau misalnya semisal benar-benar berbeda antara UPTD sama lab itu kan akan warning ngaten loh. Jadi kita kalau seperti itu saja berbeda berarti kita harus sangat hati-hati sekali saat akan melakukan transfusi ngaten. Mungkin yang di lab tidak perlu kita sampaikan dulu karena kan ngawekani namung ngawekani ngaten matur nuwun. Mungkin Ya, terima kasih. mungkin ikut ikut diskusi ini ya. Mbak Astarina punya pengalaman juga ya ini ya. Kalau saya rasa sih mungkin saya minim pengalaman klinik. Jadi enggak, pertanyaan tadi bukan pengalaman diri ya. kalau itu pengalaman selama di Sarjito kemarin. Oke. Jadi begini teman-teman, dengan DRK ini kan memang diskusi refleksi kasus. Nah, pernah terjadi Astarina punya pengalaman, Mbak Titik punya pengalaman. Nah, dengan kejadian atau pengalaman yang tadi disampaikan, justru nanti ini bisa sebagai data untuk analisa. Kalau ada kejadian seperti ini, SPO-nya seperti apa? Nah, kalau tadi belum tertuang di dalam SPO, dengan adanya DRK ini justru menjadi masukan. Yang berbeda harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Mungkin ini yang perlu dibahas teman-teman dengan ending justru SPO. Bila ada 2 golongan darah yang berbeda yang dirasakan pasien, apa yang akan ditindaklanjuti. Jadi justru dengan DRK ini nanti sebagai
sarana atau cara untuk memperbaiki SPO yang ada. Mungkin gitu ya Mbak Dwi Andayani. Jadi ini menjadi PR. Nanti justru ini perlu didiskusikan di tingkat rumah sakit. Nanti kami coba akan konfirmasi juga kepada Dokter Teguh bagaimana kalau ada hal seperti ini. Di SPO-nya belum bunyi kan? Iya, Bu. Ya. Ya, jadi ini justru masukan yang bagus. Inilah fungsinya DRK untuk kita semua ya. Oke, terima kasih dicatat oleh Notulis ya. Nanti ini Mbak Rosjini sebagai kesimpulannya nanti ini tindak lanjutnya apa gitu untuk merevisi SPO bila ada hal yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Patris. Menarik sekali nih dari hasil diskusi tadi. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mohon izin Bu Dwi, berarti karena apa? Kalau misalnya dari 2 tes tempat itu berbeda, alangkah baiknya proksi untuk darah itu harusnya di UPTD ya. Jadi untuk kevalitan data itu baiknya UPTD ya, karena seperti dikatakan tadi di UPTD alat lebih canggih. Berarti bisa dijadikan proksi atau bagaimana? Ya, besok kita mungkin akan konsulkan ya. Mungkin nanti kita bahas. Memang kejadian ini sering terjadi ternyata. Besok kita tanyakan seharusnya bagaimana gitu ya. Tadi opsinya, tadi kan kalau yang bagusnya OPTD ya OPTD. Sementara itu, namun nanti kami coba konsultasikan kepada Dokter Teguh untuk tindak lanjut. Terima kasih. Ya, demikian Mbak Astarina. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut, kemudian diupayakan untuk revisi SPO, supaya nanti kita bisa tahu regulasinya jika terjadi hal seperti itu, ya Mbak. Baik, untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan masukan atau klarifikasi lagi? Mohon izin Mbak Dwi Andayani. Nggih. Saya Fajar dari instalasi perawat dewasa. Mungkin terkait dengan pemberian transfusi darah yang selama ini sering menjadi pemikiran kami teman-teman di ruang VIP itu, bahwa di dalam monitoring transfusi darah itu bagaimana kalau diusulkan di situ dituliskan hal-hal yang terkait dengan instruksi itu, misalkan di situ dicantumkan HB terakhirnya berapa sebagai dasar pemberian transfusi, kemudian direncanakan transfusinya berapa kantong, kemudian kalau ada seperti itu nanti kan bisa dilihat, oh ini kemarin waktu diinstruksikan 6,5, kemudian direncanakan transfusi PSC 4 kantong, sudah masuk 2, golongannya apa, mungkin bisa. Jadi kalau kita melihat membuka satu lembar itu sangat informatif gitu loh. Selama ini kan kita melihat HB nanti mungkin di flowchart belakang, kemudian instruksinya kita cari di CPPT, kemudian jumlah yang masuk berapa kita melihat di monitor. Jadi kan kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar menguasai pasien mengikuti itu, kita mencari-carinya itu agak lama gitu ya. Yang sebabnya usulan mumpung ini pas di RK transfusi darah, saya mengusulkan di sini. Terima kasih itu aja Mbak Ji. Iya, terima kasih kepada Pak Fajar. Mungkin sedikit menanggapi, kalau untuk kelengkapan dokumentasi, kita bisa menambahkan di CPPT perawat, itu selama ini beberapa hasil dokumentasi itu hasil lab yang senjang seringkali tidak dituliskan. Nah, itu mungkin dari kami, kalau misalnya ada hasil yang senjang, bisa ditambahkan di data objektif. Itu untuk HB berapa, itu
Kemudian itu kan nanti menjadi dasar untuk kita menentukan diagnosa keperawatan dan juga perencanaannya. Nah, untuk permasalahan tentang kelengkapan yang tertulis di lembar monitor, mungkin nanti untuk selanjutnya, jika memang itu diperlukan, kita usulkan untuk perbaikan lembar monitoring, J. Mungkin ada yang mau menanggapi? Mbak Dwi, ngapunten, saya ini agak kemerusuk di jalan, nggih. Mungkin seperti yang dibilang Mas Rohmat tadi, bahwa transfusi darah itu juga dicantumkan di flowchart paling belakang. Nah, seperti di RK kita yang kemarin itu, kan saya sudah sampaikan bahwa di flowchart paling belakang itu ada kotak-kotak besar yang di bawah itu fungsinya untuk menuliskan hasil lab, kemudian hasil CT scan, dan sebagainya. Nah, dan kemudian kalau yang untuk transfusi ini kan kita pasti akan membuat segitiga warna merah di flowchart panjangnya. Jadi mungkin itu juga bisa membantu untuk membaca kira-kira kita sudah masukkan transfusi berapa kantong, sudah dievaluasi belum, seperti itu. Kalau misalnya memang perawat itu mematuhi juknis yang sudah disepakati, seharusnya monitoring transfusi seperti itu sudah cukup, dan dari flowchart belakang bisa kita baca berapa kantong yang sudah masuk, kemudian habisnya seperti apa, ngatur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Jini. Jadi masih terkait dengan DRK ya, tentang kelengkapan rekam medis kemarin, ya. Ya, memang benar di paling belakang itu bisa kita tuliskan untuk nilai-nilai senjang. Selain juga tadi di CPPT. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin menambahkan? Oke, matur nuwun. Ya, terima kasih kembali. Baik, mengingat waktu yang sudah hampir malam, sesi diskusi tadi menarik sekali ya. Banyak hal yang kita dapatkan dari DRK pada malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan isu yang kita dapatkan dari DRK pada malam hari ini. Jadi pengelolaan transfusi darah yang sesuai dengan SOP adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh perawat. Kemudian sebelum memberikan transfusi darah, perawat harus memperhatikan persiapan-persiapan baik dari kondisi pasien, kemudian kelengkapan inform konsen, ketersediaan darah, dan kecocokan hasil crossmatch tadi. Kemudian ketika memberikan, kita juga harus memastikan kondisi pasien dan melakukan double check. Kemudian kita vital sign dan tanda-tanda alergi yang mungkin muncul. Kemudian semuanya itu harus didokumentasikan ke dalam rekam medis sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung jawab kita sebagai perawat. Kemudian tadi ada hal menarik yang sering kita temukan, yaitu ketidakcocokan hasil crossmatch antara yang diyakini pasien dengan hasil crossmatch dari rumah sakit. Nah, ini tadi ada banyak sekali masukan, dan untuk selanjutnya kita usulkan untuk perbaikan SPO, supaya nanti ketika terjadi hal tersebut bisa dilakukan regulasi sesuai regulasi yang sesuai SPO, ya. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme perawat di dalam dan kepatuhan perawat terhadap SPO di dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien. Dan semoga kedepannya semakin banyak DRK dengan tema yang lain yang bisa kita laksanakan.
Kemudian acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita menutup acara DRK pada malam hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk laporan pelaksanaan kegiatan DRK akan kami lengkapi dan kami serahkan ke KFK nih. Untuk Mbak bisa selanjutnya. diambil fotonya Mbak untuk masing-masing membuka video biar bisa sebagai bukti gitu. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Untuk dokumentasi kami mohon kepada seluruh peserta untuk membuka video supaya kita bisa mengambil screenshot nggih. Mbak Karin monggo diambil gambarnya. Silakan. Minta tolong kepada seksi dokumentasi untuk mengambil gambar nggih. Untuk yang lain masih ada yang belum menyalakan videonya Niki? Baik, kami mohon untuk dinyalakan videonya. Halaman pertama dulu nggih. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Apa tapi? Halaman kedua. Pak, sinten niki? Bu Endang Suratni, mboten dinyalakan videonya? Satu, 2, 3. Nggih, halaman yang ketiga nggih. Satu, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih kepada Mbak Karina. Mohon izin. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Patricia. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat Bu Lina, Mas Rohman, Mbak Ciri dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Patricia. Semuanya. Izin, betul nggih. Sukses ya Bu Rina dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat ditunggu evidence base yang lain. Terima kasih. Di sini Ibu KFK. Terima kasih. Bu Titi. Semangat, sukses. Ya. Izin live ya. Bu. Ya. Bukan terus. Keren sekali Mas Rahmat. Ya Allah. Terima kasih. 67 peserta. 67 Nah, peserta. ditunggu untuk DRK selanjutnya, nggih, Mbak Jini nanti. Ya, siap. Siapa Yes. yang menyampaikan. Siap. Matur nuwun Dokter Pradina atas Matur nuwun. kehadirannya. Jangan lupa presensinya nggih. Sampun. Sampun. Izin live ya, Dik Karina makasih ya, besok bisa jadi host lagi. Nggih, Mbak. Mantap, mantap. Mantap, sukses, kompak selalu. Live ya. Tempatku hujan deras ini. Nggih, Bu. Monggo. Ya. Oke, sukses semua. Selamat terima kasih, Bu istirahat. Retno. Oke.
teman-teman izin live dulu. Assalamualaikum.